أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sebelah utara ada kekuasaan yang dipimpin oleh Jirjis bergelar Muqawqis, letaknya di Afrika Utara, nama kotanya Alexandria, dan mereka punya kalender, punya penanggalan, punya bulan dan punya tahun. Pada bagian yang lain masih ada kekuasaan Persia. Persia lebih kuat daripada Roma. Ada satu surat dalam Al-Quran, surat Ar-Rum, bercerita tentang ghulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan oleh Persia. Dan Persia memiliki kalender, ada bulannya, ada tahunnya, ada tanggalnya. Romawi, Persia, Mesir. Ada lagi peradaban di sebelah selatan yang disebut dengan Ethiopia, dengan seorang raja bernama Najasyi. Mereka juga punya kalender. Pada masa Nabi Muhammad SAW bulannya sudah ada: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Tapi belum ada tahunnya. Itulah mengapa kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak disebutkan tahunnya, tapi disebutkan peristiwanya. Disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mereka yang tidak punya tahun biasanya mengaitkan sesuatu dengan peristiwa. Sampai pada pemerintahan Abu Bakar Siddiq 2 tahun setengah tidak ada kalender. Sampai pada pemerintahan Umar Ibnul Khattab, setelah 17 tahun umat Islam berada pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, dan ketika itu yang menjadi gubernur adalah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari berkirim surat kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab, tolong buatkan kalender, karena surat-surat yang datang bertanggal, berbulan, bertahun, dan kita tidak punya tanggal, kita hanya punya bulan, kita tidak punya tahun. Apa yang dilakukan Umar Ibn Khattab? Dia tidak serta-merta menetapkan tahun Islam. Yang dilakukan adalah bermusyawarah. Begitulah yang dilakukan umat Islam kalau memutuskan suatu perkara untuk agama, untuk dunia, sesuai dengan firman Allah, wa amruhum syura bainahum. Walaupun mereka sahabat Nabi, walaupun Umar bin Khattab dijamin masuk surga, walaupun dia mertua Rasulullah karena anaknya Hafsah adalah istri Nabi, tapi beliau bermusyawarah, mengumpulkan sahabat Nabi, kapan kita mulai tahun 1. Sebagian sahabat Nabi mengusulkan bagaimana kalau tahun 1 itu dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian yang lain menolak, karena Nabi sudah lahir di Makkah tetap ada orang minum khamar, berjudi, berzina. Bukan berarti kelahiran itu tidak mulia, mulia. Lalu kemudian ada yang mengusulkan, bagaimana kalau tahun 1 itu dimulai
ketika turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Nabi menerima wahyu di Gua Hira, bagaimana kalau tahun itu disebut tahun 1? Pendapat ini juga tidak disetujui sahabat yang lain, karena Al-Quran turun, masyarakat masih lagi melakukan perbuatan maksiat, menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Nahab. Lalu kemudian ada yang mengusulkan bagaimana kalau meninggalnya Nabi saat Nabi wafat dijadikan sebagai tahun 1. Pendapat ini juga tidak diterima, karena meninggal Nabi adalah tahun kesedihan. Kesedihan tidak layak untuk dijadikan sebagai momen awal tahun baru Islam. Datang Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang hak dengan yang batil itu nampak jelas pada waktu hijrah. Orang beriman dengan orang munafik yang lisannya mau menolong Nabi tapi meninggalkan Nabi, itu tampak pada saat hijrah. Maka Sayyidina Umar menyetujui dan sahabat Nabi pun setuju kalau yang menjadi tahun pertama adalah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa tahun baru Islam itu disebut tahun baru hijrah, karena momen yang dipilih adalah momen saat pindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah momennya dapat, lalu mereka bermusyawarah lagi bulan apa bulan pertama. Karena ketika itu memang ada 12 bulan, tapi bulan pertamanya bulan apa? Akhirnya mereka bermusyawarah lagi, mereka memilih bulan Muharram. Mengapa bulan Muharram? Karena bulan Zulqa'dah mereka berangkat haji, bulan Zulhijjah melaksanakan ibadah haji, tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Setelah itu mereka pun kembali ke kampung halaman masing-masing, memulai kehidupan yang baru dengan rambut yang baru, karena mereka baru saja bercukur habis. Karena Nabi mengatakan orang-orang yang menggundul rambutnya setelah tahallul melaksanakan haji, pulang ke kampung halamannya seperti bayi yang dilahirkan dari perut ibunya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Maka kalau begitu yang paling layak dijadikan sebagai bulan pertama adalah bulan Muharram. Maka ditetapkanlah bulan pertama bulan Muharram, dan dihitung tahun pertama adalah tahun pindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Muharram 1448 Hijrah momentum kita untuk hijrah. Apa itu hijrah? Al-muhajir, orang yang hijrah, man hajara manahallahu anhu. Bukan orang yang pindah dari kota Makkah ke Madinah, bukan yang pindah tahun dari 1447 ke 1448. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang hijrah. Orang yang sudah pindah tahun selama 20, 30, 40 tahun tapi masih tetap belum sholat, masih berjudi, berzina, minum khamar, narkoba, belum hijrah. Orang yang sudah pindah tempat tapi belum meninggalkan perbuatan maksiat, belum hijrah. Hijrah dari maksiat kepada taat, dari kekufuran kepada tauhid, dari takut kepada selain Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang hijrah. Maka ketika sudah hijrah dikatakan la hijrata ba'dal fath, tidak lagi ada hijrah sesudah kota Makkah ditundukkan, karena semua sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Hari berganti, musim berubah,
tahun 1447 tidak akan kembali. Kita hidup seperti tegak di tepi sungai. Air yang sudah lewat tidak akan mundur ke belakang. Lan tarji'al ayyamul lati madat, waktu yang berlalu tidak akan mungkin kembali. Jangankan 1 jam, jangankan sehari, jangankan semenit, sedetik yang lampau tidak dapat terulang lagi. Yang pertama kali nanti ditanya Allah di akhirat bukan berapa anak yang sudah lahir. Yang pertama ditanya nanti adalah an umrihi fima afnah, umur, tahun, umur yang sudah dititipkan Allah kepada kita dipecah menjadi tahun, menjadi bulan, menjadi pekan, menjadi hari, menjadi menit, menjadi detik. Setiap detik itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Beruntunglah orang yang ketika ditanya harinya kemana saja, bangun sebelum subuh sudah melaksanakan sholat sunat, wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Sebelum azan subuh berkumandang masih sempat membaca surat Al-Kahfi malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pagi Jumat, siang Jumat, petang Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya, pencerahan. Allah berikan dia hidayah. Ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Bersyukurlah kalau masih sempat menjelang azan subuh berkumandang bertasbih, bertahmid, bertakbir, berzikir, beristighfar, bersolawat, sampai akhirnya terdengar as-salatu wassalamu alaik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dititipkan Allah umur, masih sempat sholat, masuk ke masjid, tahiyatul masjid, qabliyah subuh, sholat subuh, mendengar pengajian, membaca Quran, terbit matahari. Lewatkan 12 menit waktu terlarang, masih sempat sholat sunat isyraq, bekerja mencari nafkah, ke kebun, ke sawah, membuka bisnis usaha, kantor, ASN, BUMN, pejabat, abdi negara, masih sempat mencari yang halal, menjauhi yang haram, sampai pada hari maksa tenggelam matahari akan tidur pun tidur menjadi ibadah ketika disebut nama Allah, bismika Allahumma ahya wa amut. Tidak ada yang kosong, tidak ada yang hampa kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang bekerja, berdagang, menjaga toko, juga ibadah. At-tajir, pedagang, as-saduq, jujur, al-amin, amanah, ma'an nabiyyin, dia bersama dengan nabi-nabi, was-siddiqin, dia bersama dengan orang yang benar, wasyuhada, dia bersama dengan orang mati syahid, wassalihin, bersama dengan orang-orang yang soleh. Orang yang mencari nafkah, dari mulai dia langkahkan kaki pagi sampai dia pulang malam, demi untuk anak istrinya makan yang halal, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam toilet, WC, najis, kotor, bau pun bernilai ibadah kalau dia ikut sunnah Nabi Muhammad. Dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dia tidak menghadap kiblat, dia keluarkan kaki kanan, lalu dia katakan ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Maka semua kehidupan seorang muslim bernilai ibadah. Kalau dia istiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, istiqamah dia sampai akhir hayatnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, saat malaikat maut akan mencabut nyawanya, di saat itu datang malaikat rahmat dikirimkan Allah, berbisik ke telinganya, alla takhafu, jangan kau takut, jangan takut azab kubur, jangan takut sakratul maut, jangan takut pertanyaan mungkar nakir. Malaikat datang menenangkannya, alla takhaf wala tahzanu, jangan sedih. Jangan sedih meninggalkan rumah, kampung halaman, pasangan hidup, anak, buah hati, belian jiwa, harta, benda, dunia. Jangan sedih. Takutnya hilang, sedihnya terbang, hatinya kosong, hampa.
diisi dengan kebahagiaan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah, engkau mendapatkan janji surga yang diberikan Allah. Pada saat dia bahagia itulah malaikat maut mencabut nyawanya. Itulah yang selalu kita doakan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu addal amanah wa ballagha ar-risalah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر